Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nurul Meliani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 Universitas Muhammadiyah. Mungkin kedatangan saya di sini Bapak ingin mewawancarai Bapak terkait tentang kondisi pendidikan sekarang dan gambaran pendidikan untuk masa depan di Indonesia. Mungkin sebelum saya bertanya, ingin lebih tahu profil Bapak sendiri. Terima kasih atas kunjungannya di sini. Saya Indan Saiful Rahmana. Saya ditugaskan di SD Negeri 5 Managa Raya untuk mengampu dan mengajar di kelas 4. Dan untuk pertanyaan terkait yang akan ditanyakan, silakan saja langsung ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang dijadikan pertanyaan bisa saya jawab dengan sangat mudah dipahami, mudah dimengerti, dan cukup puas terhadap jawabannya. Diawali saja, silakan. Baik Bapak, izin bertanya. Mungkin bagaimana sih Bapak menilai kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini, dan menurut Bapak apa saja tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Bapak? Kualitas pendidikan di Indonesia. Iya. Nah, secara umum saya melihatnya itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan berbagai inovasi, terobosan dan selain sebagainya. Salah satunya dengan perubahan kurikulum dari masa ke masa itu selalu berubah. Nah, perubahan di sana itu tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Secara umum sampai saat ini menurut saya kualitas pendidikan di Indonesia itu selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Terlepas dari pelaksanaannya itu masih banyak tantangan. Nah, tapi secara umum kualitas pendidikannya itu menurut saya ada peningkatan secara signifikan. Nah, yang kedua pertanyaannya, tantangan yang dihadapi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama itu satu, perbedaan tingkat kualitas di setiap daerah berbeda-beda. Contohnya dari pedesaan sama perkotaan itu sangat-sangat terlihat perbedaan kualitas pendidikannya, ya. Terlihat ketika proses PPDB keluar. Nah, itu terlihat sekali nilai setiap sekolah itu antara dari satu daerah dengan daerah yang lain itu terlihat perbedaannya. Nah, itu menjadi tantangan, ya, bagi pemerintah bagaimana supaya pendidikan kualitasnya itu merata untuk di semua daerah. Itu yang pertama. Jadi masih terjadinya perbedaan kualitas antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu dari yang pertama, dari kualitas pendidikannya. Yang kedua itu dari sarana dan prasarana atau fasilitas. Masih terjadi perbedaan kualitas terjadi dari kualitas tersebut, salah satunya ditunjang dari fasilitas. Nah, masih terdapat perbedaan antara sarana fasilitas di sekolah A dengan sekolah B, itu masih berbeda, sehingga bagi yang sekolah yang fasilitasnya memadai itu lebih mudah untuk pembelajaran, lebih mudah menerapkan model A, pendekatan A dan lain sebagainya. Salah satunya dengan teknologi itu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas. Nah, berbanding dengan daerah yang kualitas pendidikannya rendah karena salah satunya dari sarana prasarananya yang kurang menunjang. Jadi tuntutan bagi gurunya lebih tinggi, ya, untuk meningkatkannya bagi daerah-daerah yang fasilitas sarana prasarananya itu masih tidak memadai. Yang ketiga
tantangan yang ketiga itu kurikulum. Tetap kurikulum di Indonesia itu dimanapun kalau dibandingkan dengan negara lain itu jauh. Contoh saja itu padatnya itu lebih padat di kita. Kalau di luar negeri contoh Jepang itu pembelajaran hanya 30-40 di kelas. Sisanya anak berinteraksi dengan temannya. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Ya, jadi terlalu padat sehingga anak itu beban untuk ininya besar. Gitu, ya. Selanjutnya bisa juga dari karena setiap gurunya berbeda-beda sehingga variasi gurunya berbeda-beda yang mungkin itu juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Nah itu menurut saya tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih teknologi berperan dalam proses pembelajaran di Indonesia ini? Apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya? Untuk teknologi, nah teknologi itu mau tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi dengan perkembangan sekarang. Di generasi semakin kesini teknologinya semakin canggih, ya itu mau tidak mau dunia pendidikan juga harus menyesuaikan dengan teknologi tersebut, ya sehingga dengan perubahan teknologi tersebut mau tidak mau dunia pendidikan juga harus berkolaborasi, harus menyesuaikan. Salah satunya kurikulumnya fleksibel dengan perubahan zaman. Nah itu untuk teknologi. Jadi mau tidak mau sekolah harus dunia pendidikan harus beradaptasi, berinovasi dengan perkembangan zaman. Nah untuk dampak positif dan dampak negatifnya itu satu sisi emang positifnya banyak, tapi ada juga sisi negatifnya. Nah, untuk sisi positif dari perkembangan teknologi, yang pertama siswa dan guru itu lebih mudah untuk mengakses materi. Jadi materi mau dimanapun, mau kapanpun itu mudah untuk diakses. Dengan adanya internet lebih mudah siswa untuk mengeksplor materi, untuk mencari sumber-sumber materi itu lebih mudah. Itu yang pertama positifnya. Yang kedua, dengan teknologi terkadang guru tidak perlu sekarang bertatap muka. Nah, adanya classroom gitu ya, virtual classroom, terus adanya e-learning. Nah, itu tidak perlu bertatap muka dan siswa pun belajar mau kapanpun, mau dimanapun sudah bisa sekarang dengan teknologi. Selanjutnya dengan adanya teknologi juga gitu ya, guru lebih mudah mencari media pembelajaran, mencari aplikasi pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelasnya itu lebih menarik bagi peserta didik ya. Nah itu manfaat lain dari teknologi, tapi satu sisi adanya manfaat tapi adanya negatifnya ya. Nah untuk negatifnya yang pertama, siswa itu dengan teknologi lebih mudah mencari apapun, tetapi satu sisi itu dia akan bergantung dengan teknologi untuk mencari A, ya cari di teknologi. Nah, tanpa dia itu mengembangkan berpikir kritis, ya. Jadi dia terus bergantung dari teknologi tanpa memikirkan, tanpa mengembangkan kreativitas, pola pikir kritisnya, ya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, dengan teknologi tersebut juga bisa berdampak pada kesenjangan sosial, kesenjangan pada dunia pendidikan. Salah satunya ada siswa juga kan tidak semuanya bisa mengakses, ya. Jadi ditakutkannya dengan teknologi tersebut karena siswanya beraneka ragam dalam teknologi, ditakutkannya ada kesenjangan dalam pembelajaran. Si A bisa, si B tidak, ya. Nah itu mungkin dampak negatifnya juga, gitu ya, dari adanya teknologi. Mungkin Bapak, menurut pendapat Bapak tentang pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu seperti apa, Pak?
pemerataan ya, Iya, Kak. pemerataan dalam Akses pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu seperti apa? menurut saya untuk akses pemerataan di daerah terpencil ini kan menjadi isu ya yang sangat krusial dan kompleks pada pemerintah, di mana masih banyak itu di daerah kita di Indonesia itu ada daerah-daerah yang terpencil. Nah, itu upaya dari pemerintah yang dilakukan itu emang sudah bekerja sama baik dengan swasta ya, itu karena sangat kompleks ya. Oh ya. Yang ketiga, untuk akses pemerataan pendidikan. Nah, ini akses pemerataan pendidikan, aksesnya itu menjadi isu yang sangat krusial bagi dunia pendidikan dan sangat kompleks bagi pemerintah ya. Karena di Indonesia itu banyak bagian-bagian yang terpencil, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan ya, kesenjangan di daerah terpencil dengan daerah bisa dikatakan daerah yang perkotaan ya. Nah, kesenjangan tersebut pemerintah terus berupaya, salah satunya dengan meningkatkannya fasilitas ya. Tapi tetap ya, sekalipun pemerintah sudah berupaya, itu untuk pemerataan masih sampai saat ini itu menjadi problem yang belum bisa terselesaikan. Satu sisi pemerintah membangun sekolah dengan fasilitas yang memadai di daerah terpencil. Tapi satu sisi ketika pemerintah memberikan contohnya fasilitas internet, tapi di daerah tersebut sinyalnya tidak ada. Nah, itu salah satu tetap menjadi faktor yang sampai saat ini PR bagi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan. Jadi berupaya semuanya itu mendapatkan fasilitas akses yang baik, terus sehingga kualitas pendidikannya itu merata. Diupayakan seperti itu. Berarti mungkin masih bisa jadi kurang dalam fasilitasnya. Ya, salah satunya fasilitasnya. Terus selain fasilitas juga kan pemerintah berupaya adanya beasiswa bagi yang dari terpencil, untuk guru adanya pengembangan, dan kadang gini kan, guru ada pengembangan kualitas, pengembangan kualitas. Nah, ketika ada pelatihan antara yang di kota dengan yang terpencil, itu terkadang terkendalanya dengan biaya. Ya, beda halnya dengan yang kan biasanya pelatihan itu kalau ada pelatihan gitu, pasti otomatis adanya di daerah kota. Jadi yang terpencil harus berangkat. Sedangkan untuk berangkat itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke kotanya saja gitu ya. Jadi antara yang di kota dan terpencil itu tetap sampai saat ini menjadi prioritas untuk pemerataan akses pendidikan dari pemerintah. Yang terkenal itu tadi berarti fasilitas, ya, tetap fasilitas sarana itu yang menjadi acuannya. Bagaimana Pak pandangan Bapak mengenai peran pendidikan karakter dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini? Saya mengenai pendidikan karakter di sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ini pendidikan karakter di Indonesia itu diharapkan dapat membentuk generasi itu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi diharapkan juga dia memiliki moral-moral yang baik, ya, terus berakhlak mulia dan memiliki
memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Nah, itu menurut saya pendidikan karakter itu harus dimulai sejak dini. Makanya pemerintah yang saat ini itu menggunakan menekankan dalam pendidikan itu pada pendidikan karakter, karena dari semua hal itu yang sejak dininya itu mudah untuk diterapkan, itu yang salah satunya di sekolah. Makanya untuk pembentukan karakter generasi penerus bangsa itu ditekankannya sejak dini sekolah, sehingga kurikulumnya itu sekarang itu menekankan lebih ke pembentukan karakter peserta didik. Baik Bapak, dalam pandangan Bapak, bagaimana sistem pendidikan Indonesia bisa lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja di masa depan? Nah, pendidikan itu harusnya lebih dekat dengan dunia kerja. Artinya menurut saya itu ketika di sekolah itu harus adanya kolaborasi. Sekalipun saya di SD, alangkah baiknya harusnya itu antara sekolah itu harus berkolaborasi dengan industri, dengan dunia usaha, ya. Terus itu perlu ditingkatkan supaya nantinya peserta didik itu sudah, artinya ketika keluar itu dibentuk untuk siap untuk era global, salah satunya dunia kerja dan lain sebagainya, ya. Sehingga harapan saya kurikulum juga itu harus dirancang menekankan pada keterampilan, ya, yang nantinya keterampilan tersebut dibutuhkan untuk nantinya di dunia industri, dunia kerja, pasar kerja, ya. Intinya menurut saya perlunya kurikulum yang menekankan keterampilan untuk era global, dunia kerja, dan adanya kolaborasi, ya, antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait dengan dunia kerja. Itu Mungkin ada keterkaitan ya Pak antara baik Bapak. Mungkin untuk yang terakhir, izin bertanya kembali, apa yang perlu dilakukan untuk menyiapkan siswa-siswa di Indonesia agar mereka lebih menghadapi tantangan teknologi dan perubahan sosial di masa depan menurut Bapak sendiri? Untuk teknologi ya di masa depan. Jadi menurut saya itu untuk perkembangan teknologi alangkah baiknya sejak dini itu diberikan pengenalan terhadap peserta didik, sekalipun akses, fasilitas, sarana dan prasarananya masih kurang memadai, itu menjadi tuntutan seorang guru untuk mengenalkan, untuk membantu dan melatih peserta didik, ya, itu dengan teknologi, sehingga guru itu harus berupaya mengintegrasikan teknologi itu dalam pembelajaran, ya. Pembelajarannya menggunakan teknologi, begitupun dengan evaluasinya, gitu ya, dengan dengan mengenalkan sejak dini antara teknologi itu satu harapan bisa membantu peserta didik nanti menghadapi tantangan teknologi di masa yang akan datang. Soalnya mungkin karena siapa tahu beberapa tahun kemudian mungkin teknologinya makin canggih juga ya Pak. Betul sekali, tiap zaman, tiap era pasti teknologi akan semakin canggih, apalagi sekarang adanya AI, gitu kan. Nah, itu mau tidak mau anak harus dikenalkan, gitu ya, dibantu supaya bisa memahami, tapi tetap itu dalam pemantauan guru. Takutnya satu sisi dengan teknologi siswa menjadi keenakan, tapi sisi lain yang diharapkan dalam kualitas pendidikan itu tidak terpenuhi karena siswanya tergantung dengan teknologi, ya. Kurang lebih seperti itu.
Baik Bapak, dicukupkan sudah saja. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya juga, karena saya masih belajar dan ingin lebih tahu mengenai tentang pendidikan di era sekarang ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.